Partai Persatuan Pembangunan akan menyelenggarakan Muktamar 9 di Makassar tanggal 18 sampai 21 Desember 2020. Salah satu agenda yang akan dibicarakan dalam muktamar itu adalah memenangkan P3 di pemilu 2024. Untuk melengkapi itu, P3 sudah menyusun strategi dan mencarikan konsultan untuk membicarakan lebih jauh. Hari ini kita bersama PF Saiful Taufatah dari Polmark Institute Polmark Indonesia untuk mengetahui lebih jauh sejauh mana peran dari lembaga survei ini dan lembaga riset politik ini untuk menambah kepercayaan Partai Persatuan Pembangunan memenangkan pemilu. Dan sebelumnya juga ketika kami mewawancari Ibu Mardalena, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan, salah satu visinya adalah memenangkan Partai Persatuan Pembangunan di pemilu 2024. Assalamualaikum Kang Ep. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Kang Ep? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang Ep, sebelumnya mungkin dari pertanyaan yang ringan dulu, apa alasan Kang Ep mau menerima pinangan Partai Persatuan Pembangunan untuk menjadi konsultan politiknya? Ya. Pertama harus saya tegaskan bahwa sebetulnya perkenalan saya dengan Mas Suharso Monoarfa sudah berlangsung sejak cukup lama. Yaitu ketika Pak Suharso Monoarfa dipercaya oleh Presiden SBY menjadi menteri dalam kabinetnya pada waktu itu, dan kemudian bertemu dalam sejumlah kegiatan, dan itu membuat kami akhirnya saling terkoneksi begitu ya. Dan setelah itu dalam beberapa kesempatan, entah itu dalam kaitan dengan pemilihan legislatif maupun dalam pilkada, beberapa kali Mas Suharso Monoarfa menjembatani komunikasi antara saya dengan beberapa pihak tertentu dalam P3. Jadi ini sebetulnya bukan komunikasi baru. Nah, yang spesifik berkaitan dengan persiapan 2024, pembicaraan sudah mulai berlangsung dari akhir tahun lalu. Jadi bukan pembicaraan yang baru. Dari mulai akhir tahun lalu, Pak Suharso Monoarfa mengajak bicara, lalu kemudian mendiskusikan kemungkinan bersinergi untuk 2024. Ada beberapa hal yang membuat saya bersemangat merespon. Yang pertama adalah Pak Suharso Monoarfa membicarakan 2024 pada tahun 2019. Itu artinya Pak Suharso Monoarfa sudah berlaku secara benar, secara tepat. Membicarakan 2024 tidak bisa, baru dibicarakan 2023. Sudah tidak cukup waktu kita untuk melakukan sesuatu. Ketika dibicarakannya mulai 2019, maka jadi ada waktu yang leluasa, lebih manageable sinerginya. Itu pertama, dan itu sangat saya hormati, karena tidak semua pemimpin partai bersedia membicarakan agenda politik dari jauh-jauh hari secara dini. Banyak pemimpin politik yang membicarakan dan merancang sesuatu ketika agenda politiknya sudah sangat mendekat gitu. Dan itu sama sekali tidak tepat sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Suharso tentang P3 mencerminkan keinginan untuk secara jujur dan objektif melakukan introspeksi. Jadi ada definisi masalah yang dirumuskan Mas Suharso dan teman-teman P3 yang membuat saya merasa tertantang. Saya merasa bahwa jika satu partai atau satu unit kerja politik bersedia melakukan introspeksi secara terbuka, secara dingin, secara jujur, maka terbuka kemungkinan unit kerja itu atau partai itu bisa melakukan pembaharuan, perbaikan di masa yang akan datang. Nah, modal itu ada, dan itu membuat saya bersemangat. Tentu saja ada alasan-alasan lain seperti kepercayaan ya. Karena sinergi seperti ini tidak mungkin terbangun tanpa ada saling percaya. Saya merasa dengan pembicaraan yang dilakukan sejak awal, sejak dini, maka ada kepercayaan pada Pak Suharso Monoarfa, pada P3, kepada Polmark Indonesia, maupun kepada Digging Asia, satu unit usaha lain yang baru saya bentuk, saya pimpin sejak awal tahun 2020 ini ya. Jadi ada kepercayaan itu. Dan di sisi yang lain, apa yang kemudian berjalan selama beberapa waktu membuat saya percaya bahwa sinergi ini memang juga baik buat kedua belah pihak gitu. Jadi itulah ceritanya, sehingga akhirnya mulai 1 September tahun 2020, jadi beberapa bulan yang lalu, resmilah
Polmark Indonesia dan Digging Asia bekerja sama dengan P3 melalui Mas Suharso Monoarfa. Apa yang ditugasi oleh Pak Suharso ke KNGF, sekaligus ada gak target yang ingin dicapai oleh Pak Suharso ketika bermitra dengan Polmark ini? Ya, kalau kewajiban atau tugas yang harus diemban oleh Polmark Indonesia dan Digging Asia tentu saja dirumuskan dalam kontrak kerjasama secara detail. Dan harus saya tegaskan bahwa kami bukan hanya penyelenggara survei, kami bukan hanya periset. Polmark Indonesia adalah lembaga konsultasi political marketing. Jadi cakupan kerjanya itu dari hulu ke hilir. Jadi bukan hanya sekedar melakukan riset seperti survei lalu kemudian mempresentasikan selesai gitu. Itu bukan kerja konsultasi. Itu kerja lembaga survei. Survei hanya salah satu saja dari bagian kerjasama itu. Yang lainnya misalnya saja menyusun strategi pemenangan bersama-sama dengan unsur partai, lalu kemudian menyusun rencana kerja implementasinya bersama dengan unsur-unsur partai. Lalu kemudian melakukan pendampingan bersinergi dengan kepemimpinan partai dengan lembaga atau unit-unit tertentu dalam partai seperti misalnya Laznah Pemenangan Pemilu, Des Pilkada dan lain-lain. Dan nanti berkembang dari mulai pusat hingga ke daerah tentu saja sejalan dengan waktu. Lalu kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya capacity building. Seperti misalnya berbentuk workshop atau pelatihan serta forum-forum lain yang akan mentransformasikan para kader P3 menjadi political marketer yang siap untuk memenangkan 2024. Lalu kemudian di luar itu, seperti yang tadi sudah disebut, ada melakukan riset, termasuk survei salah satunya, melakukan pemetaan-pemetaan secara detail sesuai dengan strategi yang disusun. Lalu juga kami melakukan semacam supervisi untuk konsep kreatif. Jadi kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan konsep kreatif dan implementasinya dalam berbagai bentuk itu juga bagian dari kerjasama. Bagaimana menampilkan simbol-simbol tertentu dalam waktu yang berbeda gitu. Karena proses political marketing itu tidak bisa langsung hard marketing atau hard campaign, tapi ada prosesnya, dan dengan proses yang terjaga, terkelola, hasilnya insya Allah lebih optimal gitu. Nah, jadi cakupan kerjanya memang relatif menyeluruh. Dan yang saya senang dari kerjasama atau sinergi ini adalah kerjasama multi years, kerjasama yang cakupannya bukan hanya 1 tahun atau 1,5 tahun gitu, tapi cakupannya menjangkau sampai ke beberapa tahun ke depan sampai selesainya Pileg 2024. Inilah yang menjadi salah satu sumber kebahagiaan kami, karena dengan begitu kami tertantang untuk merancang kerja secara layak. Berbeda dengan kerja pendampingan pilkada misalnya, yang kalaupun panjang, paling panjang ya dalam pengalaman kami 2,5 tahun atau hanya 2 tahun. Selebihnya bahkan biasanya dalam kerjasama pendek, 9 bulan, 1 tahun, atau bahkan kurang dari 9 bulan gitu. Nah itu menyenangkan, menantang gitu. Kurang lebih begitu gambarannya. Dari data awal, dari riset awal, dari pengamatan awal, dari tantangan yang ada, dari peluang yang ada, dari kekuatan yang ada, dari kelemahan yang ada, kira-kira P3 posisinya di 2004 ini akan gimana? Kalau prediksi Kang Ep, mungkin dengan ini apa tadi kan udah nyiapin segala persen segala macam, kira-kira akan terjungkal dari threshold atau tetap bersana atau mungkin lebih bisa meningkat? Gimana kekuatannya? Haram hukumnya bagi pelaku untuk pesimis. Jika kita pelaku, maka hanya ada satu pilihan, optimis. Kalau mau jadi penonton silahkan, mau optimis boleh, pesimis boleh, terserah. Tapi ketika kita memosisikan diri sebagai pelaku, ya hanya ada satu pilihan, optimis. Tidak bisa pesimis. Jadi tidak ada cerita itu sinergi ini memproyeksikan P3 akan tidak lolos parliamentary threshold, P3 terjungkal, tidak ada cerita itu. Kalau sudah bersinergi, artinya mengikat diri dalam komitmen sama-sama menjadi pelaku dan hanya optimis. Saya tidak bisa bicara terlalu detail karena bagaimanapun kerja konsultasi adalah kerja senyap. Semakin banyak detail yang dibocorkan, semakin kontraproduktif dia dengan kerja pemenangan. Gitu. Tapi secara umum ada target yang sudah disusun, targetnya juga tentu saja akan dikoreksi berdasarkan
berbagai hasil kerja yang berjalan. Dikoreksi juga berdasarkan hasil riset dan pemetaan-pemetaan yang semakin detail, semakin hari. Dan saya berharap bahwa koreksinya itu bukan menurun tapi meningkat. Artinya semakin lama ada percaya diri, ada optimisme yang semakin besar bahwa target-target yang tinggi yang sepertinya tidak terbayangkan sebetulnya bisa kita buat. Tentu sekali lagi ini sangat tergantung pada konteks capaian setiap saat, setiap waktu dalam perjalanan sinergi atau kerjasama. Yang jelas, salah satu yang ingin dilakukan oleh P3 di 2024 adalah mencapai titik kejayaan minimal sama dengan titik kejayaan tertinggi yang pernah dicapai. Nah, kalau bicara nasional, memang kejayaan tertinggi P3 adalah tahun 99. Tetapi kalau berbicara dapil sebetulnya sangat beragam. Karena ada dapil yang tahun 99 atau ada wilayah provinsi atau cabang kabupaten kota yang tahun 99 tidak seberhasil pemilu sesudahnya. Ya sekalipun memang secara detail saya tidak bisa ceritakan datanya, tetapi semua itu yang sekarang ini menjadi acuan. Jadi kembali ke titik tertinggi yang pernah dicapai P3. Kalau kita bicara dapil, titik tertinggi di dapil itu. Kalau kita bicara cabang, kabupaten kota, titik tertinggi yang pernah dicapai di cabang atau kabupaten kota itu. Kalau kita bicara wilayah, titik tertinggi yang pernah dicapai di provinsi itu. Nah, itu pendataannya sudah dan terus kami lakukan. Dan itu yang nanti akan terus berkembang secara dinamis ya. Untuk mengembalikan kejayaan tahun 1999 itu gimana? Walaupun emang di awal emang kita harus optimis gitu. Kekuatan apa yang kira-kira sekarang ada untuk mencapai itu, dan kira-kira kelemahan apa atau tantangan apa yang akan dihadapi untuk mencapai itu? Berikhtiar secara dini, berikhtiar secara mikro, berikhtiar secara terukur, dan berikhtiar secara kontekstual. Itu kuncinya. Berikhtiar secara dini itu artinya dikerjakan sedini mungkin, disiapkan sedini mungkin. Mulai dikerjakan sedini mungkin. Ketika yang lain sedang bersiap, kita sudah bekerja. Ketika yang lain sudah bekerja di level tertentu, kita sudah bekerja di level yang lebih rendah. Ketika yang lain masih berurusan dengan satuan-satuan unit administrasi desa kelurahan, kita sudah di rumah-rumah pemilih. Jadi itu dini namanya. Mikro bekerja pada level yang semestinya, dan ternyata menurut riset selama 11 tahun Polmark Indonesia berdiri, riset menunjukkan bahwa semakin ke sini lokasi pembuatan keputusan pemilih itu semakin mikro. Dirinya, keluarganya, tetangganya, dan lingkungan pertetanggaan itulah yang membentuk pilihan orang. Nah, jadi harus sampai ke titik itu. Kalau kerja P3 tidak sampai ke titik itu, jangan berharap hasilnya bisa banyak gitu. Hasilnya bisa optimal. Bekerja terukur dalam pengertian bahwa segala sesuatu itu ada ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Ilmu itu yang kita gunakan, terukur. Dia ada alat evaluasinya, dia ada alat monitoringnya, dia ada alat perbaikannya. Ada instrumen-instrumen keilmuan yang digunakan. Itu kerja terukur, ikhtiar terukur. Ikhtiar kontekstual, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, berorientasi pada pemilih. Zaman yang berkembang harus diikuti. Kalau zaman tidak diikuti, kita yang terlindas zaman. Seperti misalnya, lebih dari 50% dari pemilih tahun 2024 itu adalah generasi milenial dan generasi Z atau Gen Z. Kalau kemudian P3 atau partai tertentu tidak mau menerima konteks itu, mereka akan terlindas oleh zaman. Itulah yang disebut sebagai ikhtiar kontekstual. Jadi sekali lagi, ikhtiar dini, ikhtiar mikro, ikhtiar terukur, dan ikhtiar kontekstual. Itulah yang disiapkan. Lebih detail lagi tidak bisa kita bicarakan. Mayoritas bangsa Indonesia 80 sekian persen itu umat Muslim. Tapi yang selalu menang di partai nasionalis, dan terakhir PKB di posisi 4 kalau nggak salah ya. Apakah partai Islam masih bisa dijual dan apa yang bisa diwakili oleh Partai Persatuan Pembangunan? Yang pertama yang harus kita buat hati-hati adalah kategorisasinya. Kategorisasi yang tepat itu sebetulnya adalah partai majemuk dan partai kalangan Islam. Partai majemuk ini dan partai kalangan Islam sama-sama nasionalis. Nasionalisme itu kan adalah kecintaan pada negeri, pada tanah air. Jadi jangan menggunakan kategorisasi yang salah, sehingga nanti
orang jadi punya alasan untuk mengatakan kalian sih partai Islam, nasionalisme kalian kurang gitu. Jadi sebetulnya partai majemuk dan partai kalangan Islam. Nah, partai kalangan Islam dicirikan oleh para pemilihnya mayoritas dari Muslim. Partai majemuk dilihat dari ideologi, cara kerja, kepentingan dan lain-lain serta pemilihnya majemuk. Mereka tidak dicirikan oleh adanya unsur mayoritas dari sisi agama pemilihnya gitu. Nah, inilah kategorinya. Kalau kita lihat perkembangan dari semenjak pemilu pertama tahun 99 ke pemilu tahun 2019 yang terakhir, 5 kali pileg, gambarannya itu adalah partai majemuk pemilihnya kalau digabungkan itu sekarang 70%. Partai kalangan Islam kalau digabungkan pemilihnya 30%. Partai kalangan Islam ini mengalami penurunan dari zaman dulu. Karena sebelumnya di tahun 99 partai kalangan Islam itu 37%. Sementara partai majemuk tentu lebih rendah dari 70 gitu. Sebelumnya dulu dalam 2 kali pemilu ada partai kalangan Kristen. Tetapi mereka berhenti di angka 2,14% sama 1,24%. Setelah itu partai kalangan Kristen kan tidak lagi hidup. Akhirnya mereka terutama bergabung dengan kalangan partai majemuk gitu. Jadi kurang lebih kalau digambarkan ada pergeseran, partai majemuk mengalami peningkatan 10%, partai kalangan Islam sebaliknya. Nah, yang sangat menarik sebetulnya adalah bukan itu. Yang sangat menarik adalah kalau kita bicara ceruk pasar partai-partai, ini kan ceruk pasar partai-partai dalam politik marketing, maka sesungguhnya yang kita temukan adalah para pemilih pelintas batas. Mereka tidak taat pada partai Islam tertentu, tapi bisa berpindah ke partai Islam yang lain. Bahkan dari partai kalangan Islam tertentu bisa pindah ke kalangan partai majemuk, dan sebaliknya. Nah, ini membuka peluang bagi siapapun yang siap sebetulnya. Yang siap itu artinya positioningnya jelas, diferensiasinya jelas, brandingnya mencorong. Kalau P3 bisa menjaga dirinya, menata dirinya, sehingga punya positioning yang jelas, diferensiasi yang tegas, dan branding yang mencorong, maka bisa jadi alternatif pilihan yang menarik gitu. Apakah ke depan Partai Persatuan Pembangunan ini akan ditentukan oleh ketua umumnya? Artinya orang yang memilih P3 akan ditentukan. Kalau ketua umumnya dipilih yang tepat, akan itu kan mau membantu lah keterpilihan alternatif dan sebagainya. Atau gimana? Dan kira-kira sosoknya yang kayak gimana yang diperlukan Partai Persatuan Pembangunan untuk ke depan ini? Pertama, tidak ada determinisme pemimpin dalam politik. Benar pemimpin punya pengaruh, tapi tidak menjadi determinan, penentu segala sesuatu, tidak. Jadi kalau ditanya apakah postur atau karakter atau personality atau kekuatan ketua umum ikut menentukan, ya jawabannya jelas ikut menentukan. Tetapi dia bukan determinan, bukan penentu segalanya. Nah, yang justru harus dibangun adalah P3 yang institusional, bukan P3 yang personal. Partai itu menjadi sangat lemah dalam jangka menengah dan panjang ketika dia mengalami personalisasi. Kalau partai tergantung pada ketua umumnya, pada figur personal seseorang, kan figur personal itu punya usia biologis, udah ada usia politik juga. Kalau partai tergantung pada person tertentu, usia politiknya misalnya dihambat atau dimatikan karena sebab korupsi, lalu kemudian dibui misalnya, maka partai bisa sangat terancam kan. Begitu juga usia biologis. Kalau ternyata sudah makin menua yang bersangkutan atau bahkan meninggal dunia, ya tentu partainya ada dalam ancaman yang serius gitu. Nah, P3 harus menghindari gejala itu. P3 harus mengalami institusionalisasi, pelembagaan. Nah, untuk menjadi partai yang melembaga, yang mengalami institusionalisasi, itu ketua umum penting, tetapi aspek-aspek yang lain juga penting. Ideologi partai penting, sikap dan orientasi kebijakan partai juga penting, struktur organisasi dan kapasitas organisasi secara keseluruhan juga penting, jaringan yang terjaga juga penting, dan yang paling penting sebetulnya adalah kader dan pemilih. Masa depan partai, besar kecil partai tidak tergantung ketua umum, tetapi tergantung pada semua faktor itu, seberapa jauh bisa membentuk kader dan bisa merebut pemilih. Nah, jadi semua variabel itu harus dikelola. Nah, kalau sudah terkelola, maka kemudian kita sebut bahwa terjadi pelembagaan.
Badai tsunami di P3 tidak jauh beda dengan partai-partai yang lain. Apakah ini akan mempengaruhi nanti keterpilihan di 2004 atau dengan branding yang Kang Ef buat ini itu akan terlupakan, akhirnya P3 tampil sebagai partai baru dan partai yang punya pemikiran-pemikiran atau visi-visi yang lebih ke depan gitu. Tsunami semacam itu tidak bisa diatasi oleh branding atau rebranding, tidak bisa. Ini bukan kegiatan pencitraan. Kalau partai dikelola kemenangannya dengan pencitraan, kalaupun misalnya sempat sukses, dia akan terjungkal. Lihatlah sejarah partai-partai masa reformasi, kan ada partai yang tiba-tiba mencuat ke atas gitu, tapi kemudian turun ke bawah kan. Lebih dramatis dari P3 ya. Dan itu karena sebab itu. Nah, jadi menurut saya branding itu bukan jalan keluar dari tsunami yang menghadapi partai. Tsunami itu harus dilacak akar masalahnya apa, lalu kemudian diatasi akar masalahnya. Nah, kalau kemudian P3 menjalankan cara kerja itu, ya insya Allah tsunami akan lewat. Kalau branding itu hanya satu aspek saja. Jadi dalam kegiatan politik marketing itu yang penting adalah membangun positioning, menegaskan diferensiasi, mengelola branding. Ketika ketiganya terhubung, maka yang akan terbangun adalah identitas partai, citra partai, integritas partai. Kalau kita cuma pencitraan, itu artinya positioning, diferensiasi, dan branding tidak terbangun. Orang hanya mementingkan branding, lalu kemudian fokus pada pencitraan. Usianya pendek, tidak punya dasar. Nah, itu tidak cocok untuk partai manapun, apalagi partai seperti P3. Jadi, kalau soal apakah P3 akan bisa keluar dari tsunami yang pernah memporak-porandakan partai, maka jawabannya adalah seberapa jauh partai ini persisten, konsisten menjalankan program pemulihan diri yang hanya tidak tergantung pada soal branding. Tapi di antara PKB, PKS, atau nanti ada Partai Umat, kira-kira positioningnya P3 gimana? Apa yang mempunyai ciri khas sendiri? Ya sebelum diolah sama Kang Ef, gimana sebenarnya? Mungkin ada baiknya saya tidak masuk ke detail itu, karena itu artinya saya memperlihatkan menu makanan di dapur yang sudah kita siapkan gitu. Iya. Baiknya jangan. Ini Kang Ef kan orang partai politik tuh egois dalam arti kata menerima masukan. Mereka maunya malah memberi. Nah, konsultan ini jadi gimana? Ada kekhawatiran nggak? Tadi kan di panggungnya disebut kita udah capek-capek. Ini bahasa saya ya, udah capek-capek ini tapi nggak dipakai toh sama aja. Nah, itu Kang Ef selama ini dengan pengalaman segala macam gimana tuh ininya? Pertama gini, prinsip dasar sinergi itu adalah kesetaraan. Jadi kalau prinsip kesetaraan itu terjaga, hubungan yang nyaman itu akan terbentuk. Ketika prinsip kesetaraan itu dicederai, maka kenyamanan akan hilang. Nah, itu yang selalu saya jadikan patokan. Ketika kenyamanan hilang, masa depan kerjasama bisa terancam. Gitu. Jadi yang terpenting itu adalah menjaga kesetaraan. Dalam kerjasama atau sinergi seperti ini, tidak ada itu atasan bawahan. Konsultan itu bukan suruhan dari klien, atau sebaliknya misalnya. Tidak. Ada hubungan kesetaraan. Lalu kemudian kalau soal orang partai tidak mau mendengar, maunya didengar, saya kira boleh jadi itu bukan hanya orang partai itu. Ada fitrah manusia yang seringkali lebih ingin didengar daripada mendengar. Mungkin lebih sedikit orang dengan kualitas yang sebaliknya gitu. Nah, tetapi justru menurut saya yang harus dilakukan dalam keadaan seperti itu adalah memang ada porsi mendengar yang harus diperbesar oleh konsultan. Karena kalau konsultan mau mengatasi masalah kliennya, dia harus tahu persis detail masalah itu. Dan mengetahui detail masalah itu tidak bisa sok tahu, tidak bisa sotoy gitu. Mentang-mentang berpengalaman sebagai konsultan, menang di sini, menang di sana, terus datang lalu kemudian ini masalah kalian, nggak bisa. Dia harus mau mendengar, jadi ada porsi mendengar. Dan menurut saya, maka hubungan kerja pun akan terbangun dengan nyaman. Itu yang saya alami. Ketika konsultan tidak mau mendengar, wajar klien pun tidak mau mendengar. Tapi ketika konsultannya mau mendengar, masa klien tidak mau bersikap sebaliknya? Nah, tetapi ada hal lain yang juga penting, pembuktian. Karena itu dalam kerja Polmark Indonesia, selalu ada sistem monitoring dan evaluasi yang rutin atau berkala yang kami jaga, kami rawat. Dengan begitu, klien bisa menilai seberapa berguna, seberapa bermanfaat, seberapa memberi maslahat
kegiatan kerjasama atau sinergi. Kalau ternyata tidak, ya wajar saja mereka tidak akan mau mendengar. Tetapi lewat proses waktu, kemudian pembuktian semakin banyak, saya yakin kok orang mau mendengar. Karena kepentingan orang itu adalah sebetulnya secara pragmatis ingin lebih baik. Kalau dia terpilih jadi anggota DPR, ingin terpilih lagi. Kalau dia dulu terpilih dengan mahal, ingin terpilih dengan murah. Kalau dulu dia tidak efisien, ingin efisien. Kalau dulu dia harus bersusah payah dengan datang ke semua tempat, kalau dibikin strategi yang tepat, bisa fokus ke tempat tertentu, dia bisa menang lebih besar gitu. Kepentingannya seperti itu. Nah, selama konsultan melayani kepentingan itu, kemauan mendengar dan didengar, itu pasti terbangun. Itu pengalaman saya. 2 pertanyaan lagi Kang Ek. Kira-kira secara garis besar di Muktamar 9 ini apa yang bisa dihasilkan, apa yang harus dihasilkan dari Pertapasa sebagai landasan untuk ke 2024 dan itu mungkin bisa langsung segera terrealisasi dan bisa dilaksanakan gitu. Nah, menurut saya yang pertama ideologi partai. Jadi dasar-dasar ideologi partai itu harus ditegaskan ulang. Karena tanpa itu artinya partai tidak punya pegangan. Setiap partai harus punya ideologi. Ideologi itu yang menunjukkan karakternya, menunjukkan jenis kelamin atau apapun istilahnya gitu. Terus yang kedua, sikap politik. Sikap politik ini adalah koridor untuk menentukan orientasi terhadap kebijakan. Kalau sikap politik tidak jelas, orang berpartai tanpa koridor. Punya pegangan, tidak ada koridor, tetap saja tidak akan terarah gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah rancangan kerja yang spesifik, baik dalam jangka pendek yang dirinci setiap tahun hingga 2024, jangka menengah hingga waktu tertentu, sampai jangka panjang untuk kemenangan umat, kemenangan bangsa gitu ya, merawat persatuan dengan pembangunan. Lalu kemudian baru setelah itu kepemimpinan dan organisasi. Nah, jadi jangan dibalik, muktamar jangan, atau kongres atau munas jangan dibalik. Orientasi orang ke kepemimpinan, gitu, ketua umum gitu. Lalu kemudian yang lain sampiran, yang lain komplementer, nggak bisa. Jadi sebetulnya urutannya adalah tegaskan dasar ideologi, tegaskan sikap politik yang berbentuk orientasi terhadap kebijakan, lalu kemudian tegaskan rancangan kerja yang detail, yang jelas, yang spesifik, baru kemudian kepemimpinan dan organisasi. Nah, kalau 4 target ini tercapai, maka insya Allah P3 akan punya masa depan. 2024 P3 akan menjemput kejayaan. Ini Kang Ek, dulu saya pertama itu kan emang udah di politik ya, sebagai pengamat politik, terus sekarang lebih dalam lagi menganalisa, meriset. Dulu mungkin secara individu gitu, sekarang secara lembaga. Apa nih yang Kang Ek tetap konsisten di jalannya sekarang? Soalnya kan ada juga pengamat politik yang loncat malah masuk partai gitu atau gimana. Nah, terus juga mungkin bisa dikombinasikan kira-kira pencapaian Kang Ek sebenarnya seperti apa sih di karir gitu. Ini sedikit aja sih sebagai ini aja human interest. Oke. Saya itu mulai mengajar pegang kelas tahun 89 di UI. Jadi waktu itu saya jadi asisten dosen, tapi dosen yang harus saya bantu tidak pernah hadir di kelas. Karena yang bersangkutan 2 tahun sebelumnya baru terpilih jadi anggota DPRD dari Golkar. Karena dulu Golkar itu boleh PNS, kalau partai P3 dan PDI nggak boleh. Itu kan tidak fairnya Orde Baru dulu. Tidak pernah hadir dia, sehingga tahun 89 saya sebagai mahasiswa tahun ketiga direkrut jadi asisten dosen, akhirnya pegang kelas. Sejak itulah saya selalu pegang kelas dengan jumlah kelas yang bertambah, karena tahun berikutnya memegang 3 kelas dan lain-lain, karena beberapa dosen meminta saya jadi asisten dosen dengan mengajar, bukan hanya sekedar membawa-bawa absen gitu. Jadi saya selalu mencatat tahun 89 itu sebagai awal mula karir saya sebagai dosen, dimulai dari asisten dosen. Jadi ketika tahun 2009 saya mendirikan perusahaan Polmark Indonesia, ada waktu 20 tahun yang sudah saya habiskan sebagai orang kampus. Sebagai pengajar harus dikurangi ketika saya 4 tahun di Amerika. Jadi katakanlah 16 sampai 20 tahun itu adalah waktu yang sangat cukup bagi saya untuk membangun identitas, untuk menentukan di mana saya harus berdiri gitu.
Saya pernah jadi anggota MPR, tapi mengundurkan diri karena saya merasa itu bukan habitat saya. Pokoknya banyak hal yang pernah saya lakukan gitu. Nah, ketika kemudian saya mendirikan lembaga konsultan, saya tidak mau berkhianat pada itu. Menjadi konsultan itu dari pengajar, dari akademisi, itu bukan balik kanan, itu melanjutkan langkah. Beda saja karakter kerjanya. Ketika menjadi dosen dulu, menjadi akademisi, saya hanya berhenti pada pengamatan, merekonstruksikan keadaan, membuat konsep, menyajikannya, lalu kemudian membuat rekomendasi, titik. Ketika jadi konsultan, porsi otak yang dipakai makin besar, karena saya harus menghadapi seringkali situasi yang bukan mingguan, harian, detik per detik. Ketika melakukan pendampingan kegiatan tertentu misalnya, ketika dulu bantu Pak Jokowi Ahok 2012, Anies Sandi 2017, Jokowi JK tahun 2014, dan lain-lain, di Jawa Barat Aher Deddy Mizwar, di Bali dulu Mangku Pastike Sudikerte, di Sumsel Alex Nurdin dengan Ishak Meki dan lain-lain. Ada puluhan kegiatan pendampingan yang sudah dilakukan, itu nggak bisa saya berlandaskan teori, hanya mengamati gitu, nggak bisa. Nah, itu memberi saya keyakinan bahwa sebetulnya manusia itu kalau didorong sampai ke tingkat optimal kemampuannya, mampu. Yang seringkali adalah kita menghindar dan tidak mau didorong pada tingkat optimal gitu. Nah, prinsip yang sama saya berlakukan ke klien. Saya tidak pernah mau klien saya punya limitasi untuk misalnya bercita-cita atau mengagendakan sesuatu. Di beberapa tempat misalnya ketika ada klien di pilkada yang mengatakan saya ingin tingkatkan honor guru ngaji gitu. Saya tantang, sekarang berapa? 400.000. Sanggup berapa? Ya nantilah kita lihat, hitung. Kita hitung APBD, kita hitung sumbernya segala macam, akhirnya terumuskan 3 kali lipat. Jadi harus punya keberanian itu. Jadi ketika membuat janji kerja, maka dirumuskan menaikkan honor guru ngaji 3 kali lipat. Tapi itu sudah terukur sebelumnya gitu. Nah, jadi prinsip-prinsip yang semacam ini saya pegang. Dunia kampus, dunia akademisi memberi saya fondasi yang penting. Itu rumah saya yang pertama. Dunia konsultasi sekarang adalah rumah saya yang kedua. Gitu. Tapi rumah besar saya kan rumah kemanusiaan. Ketika ada hal-hal yang membuat saya merasa secara kemanusiaan saya tidak nyaman, ini adalah bentuk yang harus saya lawan. Sebagai konsultan, saya bersikap, dan itu yang saya lakukan. Berulang-ulang, saya menterminasi kerjasama, karena memang ada klausul untuk terminasi, dengan alasan tertentu, karena sebab-sebab itu. Gitu. Nah, jadi, saya berharap dengan P3, kerjasama atau sinergi bisa berjalan dengan baik, dan saya sangat yakin bahwa semangat P3 untuk berjaya sedang sangat tinggi, dan itu harus dimanfaatkan. Momentum itu harus direbut. Dan biasanya kalau sudah lewat, dia sulit diharapkan kembali. Begitu, Mas. Okay. Terima kasih Kang Ayep Saifulfatah atas perbincangannya tentang Partai Persatuan Bangunan ke depan. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi untuk isu yang lain. Ya, terima kasih. Saudara sekalian, demikianlah perbincangan kami Gema Pos TV dengan Kang Ayep Saifulfatah dari Purmak tentang ke depan untuk Partai Persatuan Bangunan. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya. Mari, Kang Ayep. Ya, baik.